Sudah kelihatan belum? Sudah terlihat, Bro. Oke, saya mulai ya. Nanti kalian lihat kemudian apa namanya resumenya itu apa, yang kalian nggak paham apa nanti ditanyakan. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Waalaikumsalam. yang ini yaitu tentang regulasi dari gen expression dari prokariot. Jadi ini berbeda dengan yang eukariot. Di dalam PPT ini saya akan menyampaikan regulasi gen expression di dalam prokariot yang saya ambil dari buku terbitan John Wiley Sons pada chapter 18 ya. Yang akan saya jelaskan adalah gene expression, konstitutif, inducible, reversible, positif dan negatif kontrol, serta nanti ada video terkait dengan operon. Jadi regulasi gen expression pada prokariot itu berbeda dengan di eukariot ya. Di sini ada DNA, di mana gen-gennya itu biasanya saling menumpuk kalau pada prokariot, sehingga di situ perlu ada manajemen. Kita tahu sel building block management, di mana satu sel dapat memanage mekanisme di dalamnya dengan cerdas ya. Sesuai dengan dogma sentral, maka DNA ini akan ditranskripsi membentuk mRNA transkrip, kemudian diprocessing, kemudian masuk ke translasi, dan nanti ada post translasi sehingga kita memperoleh protein yang aktif gitu ya. Mekanisme di dalam prokariot itu secara cepat dia dapat men-turn on atau juga men-turn off dari gen expression-nya. Jadi on off-nya ini dia sangat cerdas gitu. Di manage demikian rupa tergantung dari perubahan lingkungannya. Makanya bakteri ini survive di dalam apa namanya lingkungan yang tidak familiar atau tidak akrab dengan dirinya sendiri itu, tapi dengan mengubah tadi pola regulasi dari ekspresi gennya. Jadi pada prokariot ini bisa kita ketahui adalah bersifat plasticity, jadi fleksibel, jadi seperti plastik bisa ditekuk-tekuk seperti apapun gitu ya. Kemudian dia bisa mudah beradaptasi. Jadi ada model reprogram sirkuit cascade-nya itu sangat fleksibel. Dan ekspresi pada eukariot itu meliputi konstitutif, inducible, dan represi. Konstitutif adalah di mana gen-gen secara spesifik merupakan komponen di dalam sel bakteri itu misalnya yang memanage segala macam fungsi, baik penyediaan ribosomal RNA maupun kebutuhan protein-protein di dalam sel itu sendiri. Sedangkan non-konstitutif itu adalah beberapa gen lain yang ekspresinya itu hanya bila terjadi sesuatu hal atau dibutuhkan di dalam pertumbuhan dari sel-sel bakteri tersebut. Konstitutif gen ini adalah yang namanya konstitutif ya, yang terkonserv di dalam housekeeping kebutuhan dari sel itu secara rutin, misalnya tRNA, transfer RNA, ribosomal RNA, ribosomal protein, DNA sebagai template-nya, juga RNA polymerase subunit, ATP dan GTP sebagai energinya, kemudian beberapa enzim yang mengkatalis sebagai housekeeping di dalam fungsi sel itu sendiri. Jadi ini konstitutif gen ini merupakan sesuatu yang esensial untuk kehidupan dari sel-sel tersebut, gitu ya, sel-sel bakteri tersebut. Gen yang spesifik produknya dengan berbagai tipe itu adalah
diekspresikan secara kontinu di hampir semua sel. Jadi dia diekspresikan secara terus-menerus karena kebutuhan tadi yang telah saya jelaskan. Kemudian non-constitutive gain ini adalah termasuk di dalamnya adalah inducible yang menginduksi dan reversible yang mengontrol on-off-nya tadi. Jadi kebutuhan ini adalah insidental pada saat diperlukan saja. Misalnya pada saat sel-selnya itu tumbuh dengan kondisi lingkungan tertentu, baik aerobik maupun anaerobik. Jadi dia menyesuaikan kebutuhan tersebut. Barulah non-constitutive gain ini diperlukan. Kemudian regulasi dari mekanisme regulasi ini mengikuti tergantung tadi keperluan tadi. Jadi tidak setiap saat. Kalau yang konstitutif tadi kan setiap saat diproduksi, dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Jadi tentunya pada proses keduanya itu diperlukan energi ya. Induksi dari gen laktosa misalnya ini contohnya. Jadi di sini ini penambahan laktosa atau kebutuhan akan laktosa itu adalah pada saat growing atau pertumbuhan dari sel-sel bakteri tersebut. Di sini diperlukan tadi gen-gen yang non-konstitutif. Oke. Nah, dikontrol oleh apa? Dikontrol oleh glukosa dan juga laktosa. Di sini diinduksi ketika ketidakhadiran glukosa dan digantikan oleh laktosa. Induksi ini diukur dari level transkripsinya, meningkat atau menurun gitu. Kemudian apakah terjadi perubahan dari sintesis enzimnya. Dalam konteks ini, maka enzim-enzim yang diperlukan memasuki suatu pathway atau jalur mekanisme yang disebut catabolic pathway, di mana di sini terkait dengan inducible atau menginduksi, menstimulasi sesuatu sehingga ini mengalukan pertumbuhan sel itu sendiri. Jadi misalnya ini salah satunya adalah beta-galaktosidase. Perannya di mana? Di sini kita bisa melihatnya ya. Peran dari beta-galaktosidase dan pertumbuhan bakteri itu sendiri. Di sini dilakukan penambahan inducer meningkat ya. Kemudian ini tadi beta-galaktosidasenya kita bisa lihat juga melakukan peningkatan. Kemudian begitu ini menurun, ini kan sudah stabil karena hanya diperlukan pada awalnya saja, maka bisa melakukan proses selanjutnya. Kemudian pada represi gen dari triptofan biosintesis. Jadi ini bila, aduh kok lari-lari. Bila ada penambahan triptofan, maka aktivitas triptofan biosintesisnya itu akan melakukan penurunan berbasis pada waktu karena ada proses tadi represi ya. Jadi kalau gen itu turn on itu direpresi, tetapi kalau dengan adanya ketidakadanya triptofan, tetapi pada saat kehadiran triptofan maka terjadi turn off dari regulasi gen itu sendiri atau tidak akan melakukan transkripsi dan translasi. Jadi represi ini juga sama dengan tadi inducible tadi diukur oleh level transkripsinya. Jadi menurun. Kalau tadi level transkripsinya pada saat inducible itu menaik, maka pada saat represi ini akan terjadi penurunan. Nah, berbeda dengan tadi inducible proses itu kita tahu kan catabolic pathway, maka di sini kebalikannya enzim-enzim yang diperlukan ini dia berperan pada anabolic pathway sehingga dikenal sebagai reversible. Kemudian gen expression pada prokariot ini menginisiasi atau diinisiasi itu dengan ekspresi dari satu atau lebih dari satu gen. Kita tahu pada prokariot satu promotor itu bisa menginduksi atau meregulasi terjadinya sintesis protein yang dimulai dengan transkripsi terhadap satu atau lebih dari satu gen. Karena ini tadi cell building block management ya, sehingga dia efisien efektif. Gitu. Demikian pula dia juga bisa turn off atau meng-off-kan
satu gen atau lebih dari satu gen. Jadi ini manajemen tadi sangat bagus, efisien, efektif gitu ya. Jadi ini misalnya ini ada satu bakteri gitu, ini ada represor proteinnya yang mengunci di sini. Maka dia akan mengontrol gen-gen apa saja, 1, 2, 3-nya itu yang akan diekspresi, mana yang tidak akan diekspresi. Tergantung dari kebutuhannya tadi, apakah pada proses pathway-nya katabolik dari enzimnya atau pada saat anabolik gitu ya. Jadi pada proses tadi itu menimbulkan kontrol mekanisme positif maupun negatif gitu. Pada positif kontrol mekanisme, produk dari regulator gennya ini akan men-turn on dari ekspresi struktur gen yang diperlukan, kebutuhannya akan sel bakteri tersebut. Sedangkan pada negatif kontrol mekanisme, dia men-shut off dari ekspresi yang sudah berjalan, kemudian akan dilakukan juga positif kontrolnya untuk gen-gen yang lain. Produk dari regulator protein ini biasanya dia akan berikatan di daerah regulator protein binding site atau disebut RPBS ya. Ini di daerah promotor. Nah, pada positif control system, regulator gen produk ini disebut sebagai aktivator karena dia mengaktifkan transkripsi pada struktur gen. Jadi kalau di dalam eukariot itu kita sebut sebagai enhancer ya. Kemudian pada negatif control system ini regulator produknya disebut represor kalau pada sel-sel bakteri karena dia di sini adalah menekan atau merepress dari transkripsinya terutama pada transkripsi struktural gen yang diperlukan. Jadi kalau misalnya di dalam eukariot itu kita kenal sebagai silencer, jadi men-silentkan ekspresi dari gennya itu sendiri. Nah di sini ini yang inducible ya, proses negatif kontrolnya seperti di dalam ini kita lihat, kemudian di positif kontrolnya kita lihat di sini bedanya apa di antara keduanya. Di sini regulator gennya akan mengekspresikan represor pertama, kemudian represor ini akan mengunci dari binding site-nya pada promotor tadi, kemudian RNA polimerase baru akan tidak akan melakukan bonding di sini, ya toh, di blok. Nah, tetapi kalau ada inducer di sini, maka inducer ini akan menangkap represor, sehingga represor ini tidak berikatan ke regulator protein dan transkripsi berjalan. Kemudian pada saat positif kontrol, di sini regulator gen dia menginaktifkan aktivator, mengekspresikan inaktif aktivator. Kemudian tetap dia tidak akan berikatan di sini karena tidak ada yang menginduksi untuk aktivatornya menjadi aktif. Sehingga RNA polimerase ini tidak bisa berikatan di daerah start codonnya. Lalu ada aditif inducernya, di mana aditif inducernya itu akan berikatan dengan inaktif aktivator, dia akan mengalami fosforilasi dan menjadi aktif, aktivator dan inducer kompleksnya ini, kemudian dia akan mengikat di daerah regulator proteinnya ini, dan kemudian RNA polimerase akan hadir, struktur gennya kemudian akan dilakukan transkripsi. Jadi kalian bisa lihat, ini namanya inducible-nya, tadi kan kita sudah kenal sebagai konstitutif, yang menginduksi atau menstimulasi. Ini proses negatif kontrolnya, dia akan mengontrol ini represor, kemudian dia represor tidak bisa berikatan, sedangkan inducer di sini dia akan juga berikat terhadap aktivator menjadi aktif, dan ini mengalami transkripsi, sama-sama melakukan transkripsi, tapi di sini sebenarnya mengeblok, dan ini tidak bisa bekerja kalau tanpa inducer. Kemudian pada regulasi represi sistem, kalau tadi kan pada inducible system, sekarang pada represi sistem kita lihat pada negatif kontrol dan positif kontrol. Pada negatif kontrol, regulasi gen mengekspresikan dulu represor, tetapi dia tidak bisa bekerja karena di sini tidak ada korepresornya.
di mana akhirnya RNA polimerase bisa berikatan di daerah promotor dan transkripsi tetap berlangsung. Setelah ada korepresor di sini ditambahkan, kemudian dia akan berikatan dengan represor protein tadi yang sudah ditranskripsi duluan, dan dia akan berikatan di daerah binding site pada promotor ini. Kemudian akan melakukan proses tadi replikasi. Dalam konteks ini, maaf keliru, jadi tadi regulator gennya, represinya berikatan dengan korepresor, sehingga proses transkripsi tidak berlangsung, dan RNA polimerase itu tidak bisa berikatan karena ada blok. Sedangkan pada positif kontrol, di sini ada aktif, jadi aktifnya ini, aktivator ini, dia bisa mengikatkan di regulator, kemudian mengundang RNA polimerase, transkripsi berlangsung. Tapi begitu ada korepresor, maka aktivator ini tidak akan berikatan di daerah promotor. Kemudian RNA polimerase juga tidak akan berikatan. Jadi hasilnya maka tidak ada transkripsi. Nah, kontrol gen pada bakteri ini itu ada juga dilangsungkan dengan proses operon, di mana operon ini adalah bagian setelah promotor. Kalau di dalam eukariot, fungsinya adalah memiliki fungsional kompleks yang berisi informasi dari enzim-enzim yang berperan pada metabolic pathway. Di situ ada struktur gen, di mana hasilnya nanti kalau sudah transkripsi berupa polisistronik. Ingat kalau di dalam bakteri kan satu promotor bisa lebih dari satu gen, sehingga hasilnya nanti disebut prosesnya sendiri polisistronic, di mana di dalamnya juga ada promotor sebelumnya, setelah itu ada operator, ada juga represor, dan regulator gen, setelah struktur gen itu sendiri yang akan diekspresikan. Operon ini adalah merupakan unit yang diperlukan pada gen ekspresi di dalam sel-sel bakteri. Jadi dia berupa susunan DNA yang mana yang utamanya adalah struktur gen, operator, dan promotor. Komponen dari operon model itu meliputi dari represor gen yang dikode dalam bentuk represor, kemudian represor bind. Nah, tadi kita sudah menjelaskan juga di mana pada kondisi yang tidak diinginkan itu menempel di operator. Binding ini menyebabkan regulasi ada dan tidaknya efektor molekul. Jadi tergantung apakah inducer yang masuk ataukah korepresor yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian promotor adalah daerah di mana untuk inisiasi transkripsi pada struktur gen. Jadi transkripsi struktur ini diregulasi oleh binding tadi, baik represor atau inducer di dalam operatornya. Ini jadi komponennya kalau di breakdown itu seperti ini. Ini promotor, jadi regulator gennya, kemudian ini daerah regulator gennya, kemudian ini ada operator, baru struktur gennya 1, 2, 3 tergantung apa gennya akan ditranskripsi. Ya. Kemudian struktur gen dari operon itu adalah single mRNA transcript yang membawa coding informasi dari entire operon itu sendiri. Operon sendiri berisi lebih dari satu struktur gen karena dia multigenik atau hasilnya nanti apa? Polisistronic. All structure gen ini adalah suatu operon yang mana bisa dikotranskripsi pada kondisi tertentu yang di mana terjadi koordinasi proses transkripsinya tadi. Laktosa sendiri di dalam E. coli adalah sebagai induktor atau berperan sebagai katabolit represor. Kemudian struktur gen dari lactoferrin ini ditranskripsi bila atau hanya adanya laktosa dan glukosa itu menjadi absen, tidak ada di dalam sel tersebut. Ya.
Jadi laktosa operon di dalam E. coli ini tadi sudah saya jelaskan, ini merupakan darah regulator, ini operonnya, operon di dalam operon ini ada gen-gen yang lain, sesalan operatornya ini juga. Jadi di dalam operon itu ada operator, ada gen-gen struktural. Jadi operon ini tidak termasuk di dalam regulator gen, dia setelahnya. Oke, jadi ini adalah kita lihat videonya. Saya ambil dari virus karena virus termasuk dari bagian promotor. Jadi ini dia masuk ke dalam host ya, host kromosom yang diinfeksi oleh virus tersebut. Ada LTR2, kemudian ada 3 gen protein, GAG, POL, dan envelope. Di mana long term repeat ini atau LTR ini adalah tempatnya berintegrasi tadi ya. Ada enhancer, ada promoter, ada polyaside di situ. Nah, gennya ada 3 tadi tahu, gen GAG, POL, dan envelope. GAG ini akan struktural protein yang diperlukan, kemudian pol ini enzim yang diperlukan, kemudian envelope itu ya envelope protein atau kapsidnya dari virus tersebut. Nah, ini prosesnya mengikuti di dalam sel hostnya ya. Dia ikut-ikut transkripsi, semuanya ditranskripsi. Kemudian di sini ada proses post transkripsi. Di situ ada slicing ya. Kan AUG-nya tuh ada 2 di dalam urutan gen-gen ini. Di mana gen GAG dan POL ini satu start codon. Kemudian di envelope tuh kodenya berbeda. Kita lihat di sini kan ada AUG, ini ada AUG. Nah, selanjutnya akan terjadi proses translasi. Stop codonnya tetap ada 3 ya anak-anak ya. Nah, pertama masuk ke ribosom di dalam sel itu sendiri atau sel hostnya, di mana si RNA virus ini dia melakukan translasi. Pertama dibentuk GAG protein dulu. Nah, nanti step selanjutnya diawali sama ya start codonnya, kemudian akan berhenti di stop codon T2, akan membentuk enzim-enzim dari gen GAG-POL tersebut, terbentuklah enzim-enzim tadi, ya, reverse transkriptase dan enzim lainnya. Nah, setelah itu juga dia untuk sempurnanya suatu virus, maka harus dibentuk kapsidnya, di mana gennya disebut sebagai envelope, sebelum dia rilis keluar dari sel inangnya tersebut. Nah, terbentuklah envelope tersebut. Jadi, manajemen ini sangat smart, sangat cerdas, dan ini berlangsung pada bakteri maupun virus. Demikian kuliah saya pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan bisa lewat Google Classroom maupun email ke saya maupun ke WA saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan yang mau diskusi. Kok diam semua? Masih tetap gini aja toh kelas ini. Ya sudah, saya tunggu aja dengan sempurna. Saya izin bertanya, Prof. Siapa yang mau nanya? Yang keras. Suara saya apakah sudah terdengar jelas, Prof? Ya, salam. Ya, sebelumnya saya izin bertanya terkait yang video yang tadi baru saja diputar. Itu yang translasi ketika start codonnya ada 1, lalu stop codonnya tapi ada 2 yang tadi itu yang untuk protein GAG dan POL. Itu memang terjadinya satu-satu seperti itu, Prof? Atau memang itu maksudnya satu-satu? Kan itu
tadi yang pertama jalan, terus untuk protein GAG dulu, baru yang kedua untuk protein pol. Itu apakah terjadinya memang harus pertama dulu, stop codon pertama, nanti baru muncul ribosoma lagi untuk stop codon kedua, atau mungkin itu bisa dilakukan secara bersamaan, atau memang hanya seperti itu saja itu? Kalau di bakteri itu, jadi apa namanya, kejadiannya seperti yang tadi saya sampaikan di videonya. Ya, jadi ini adalah rule general umum di prokariot. Karena apa? Beberapa gen awal yang start codon pertama ke stop pertama ya, start codonnya kan sama tuh. Ke stop pertama itu ada beberapa kasus itu dia harus diekspresikan dulu karena mengontrol operon. Yang tadi ada kasus represif maupun inducible itu kan dia harus diekspresikan dulu. Nah, yang diekspresikan dulu ini yang akan mengontrol operonnya. Apakah operonnya itu aktif atau negatif. Nah, di situ. Sehingga rule ini menjadi rule general di level prokariot. Dia harus, kalau yang saya sampaikan tadi kan kebetulan nih kaitannya sama virus. Kalau yang itu sebenarnya lebih video itu ke virus. Jadi virus itu kenapa kok yang pertama dulu yang dilakukan? Kan biasanya yang pertama dulu dilakukan tuh enzim-enzim yang nanti akan bekerja pada saat di pembentukan di sitoplasma, begitu ekspresinya sudah keluar dari apa namanya sitoplasma untuk setelah translasi ikut inangnya, itu kan enzim-enzim ini kan harus siap dulu di sitoplasmanya sel inang, sehingga dia diekspresikan dulu dengan harapan prosesnya kan dia udah siap gitu loh, proteinnya udah siap di sitoplasma, sehingga pada saat pembentukan kapsid maka itu sudah selesai, sudah bisa dipakai gitu loh. Sehingga kalau kondisi host inangnya itu memang drop, maka dia cepat rilis keluar sel-sel dan masuk ke sel-sel yang lain gitu, Salma. Iya, izin feedback Prof untuk memastikan pemahaman saya. Berarti kalau di bakteri itu perbedaannya dari yang virus itu yang pertama itu ada kemampuan untuk mengontrol operan gitu. Ya memang, kan Ya. kuncinya di situ. Karena dia kan operatornya kan satu bisa lebih dari satu, bisa lebih dari satu tuh bisa 5, bisa 6 gitu, tergantung yang dibutuhkan saat itu tuh apa. Karena kan kalau satu sel promotornya harus banyak kan ya nggak efisien juga gitu loh. Padahal gennya kita tahu kan ada ribuan ya di situ juga gitu loh. Nah ini ngontrol satu sel dengan ribuan gen itu tentunya kan harus efisien efektif. Sehingga pasti sistem di operon ini menjadi sebuah sistem yang untuk mengontrol dia agar ekspresinya itu kapan sih dari 5 itu harus di-on-kan dulu yang gen A misalnya, atau bisa jadi malah gen C dulu gitu daripada gen A. Itu is depend on case gitu loh. Makanya kan tadi dia survival terhadap lingkungannya kan cukup tinggi, sama survivalnya kan apa namanya, mau kondisinya seperti apa, yang namanya E. coli itu misalnya itu di perut kita misalnya kita kebanyakan makan yang dimana pada saat kita makan itu kondisinya adalah di lab mikro. 2 minggu lalu kan saya katakan itu ya, kita makannya di lab mikronya itu kayak TPA ya, tempat pembuangan akhir sampah gitu. Lab mikromu gitu. Lah itu akhirnya si E. coli ini harus secepatnya memproduksi diri gitu loh. Sehingga kita sendiri dalam detik itu juga, di menit-menit itu juga langsung pias apa namanya pucat gitu, karena produksi E. coli-nya jadi membahana. Padahal E. coli itu kan kita tahu dia sebagai salah satu apa ya, istilah regulator umum lah untuk mengontrol kondisi pencernaan kita gitu. Tapi kenyataannya kalau dia overproduksi atau dia menggandakan dirinya cepat-cepatnya kan berarti ada sesuatu yang harus kita waspadai gitu kan. Karena saya jujur saya sendiri pernah mengalami di dalam lab itu gitu. Saya makanya di ruang kecil itu, di ruang kecilnya Pak Arjono dulu, di situ padahal makannya itu, atau di ruangnya Mbak Nani deh yang tempat sholat. Itu pun saya tetap terkena gitu, karena saking kotornya ruangan itu nggak pernah disedot. Saya nggak tahu di situ tuh
apa namanya, X-Hauser apa enggak ya di kimia di mikro? Saya kok lupa. Ada yang ingat nggak nih yang orang mikro? Kalau selama itu nggak ada X-Hauser-nya lab mikro itu mulek itu, tahu ya. Jadi mikroba maupun virus-virus yang ada di lab mikro itu adalah ya kayak penunggu tetapnya lab mikro lah gitulah. Sehingga mekanisme ekspresi dalam tubuh kita menjadi berubah juga akhirnya. Ya, Salma ya. Sebentar Salma, ini saya agak salfok ya. Kamu kok hari ini cantik, emangnya jatuh cinta tak? Oh, enggak, Prof, ini pakai web kameranya bukan Yang bawaan lebih laptop. dicantikkan gitu. Ya, nggak apa-apa wes. Lumayan kan? Makasih banyak, Prof, atas Apa? penjelasannya. Apa, Dok? Iya, terima kasih banyak penjelasannya, Oke. Prof, udah dipahami yang tadi. Ini Salma udah membuka diskusi yang bagus, silahkan yang lain. Monggo. Kalau mau diam ya diam aja, saya dengan manisnya akan tetap diam. Izin bertanya, Prof. Nggih, sing tekon pancet-pancet ya Salma, Safa Oke. gitu aja. Yang lain ngapain datang duduk diam dengar tapi nggak ngerti apa-apa. Saya mending anggota DPR ya, dapat duit gitu ya D-nya. Oke, apa Safa lah. Ini saya juga bertanya yang terkait video. Tadi itu yang saya amati, jadi meskipun dia itu polisistronic di prokariot, tapi ternyata di antara, misalnya tadi kan ada 3 gen itu, Prof, ada yang GAG, pol, sama envelope-nya. Tapi ternyata di antara gen-gen itu ada yang apa, meskipun dia di kodenya itu apa gennya berdempetan, tapi ada splicing set sama ada yang transcription start site-nya itu. Jadi eh, itu berarti memang kalau di prokariot itu meskipun dia satu gen itu ada satu promotor, tapi ternyata ada yang memisahkan dia begitu nggak, Prof. Jadi nanti meskipun dia di apa gennya bersama, tapi nanti dia akan di splice dipisahkan. Jadi tadi itu yang gen GAG dan pol itu dipisahkan di splice dari yang gen envelope. Lalu di translasinya itu yang pertama yang GAG dulu, lalu ada termination set apa yang T1 itu terus berhenti, lalu baru yang kedua yang pol, lalu sedangkan yang envelope itu dikode setelah yang dua ini ditranslasikan, setelah yang dua pertama itu selesai ditranslasikan. Berarti itu memang meskipun mereka dikode di gen yang berdempetan begitu, tapi memang ada regulasinya begitu nggih, Prof, untuk urutannya dan Iya, translasi. tapi kan kalau dilihat dari 2 kali stop codon itu kan kamu bisa lihat. Yang pertama ini kan splicing-nya kan terjadi pada saat post transkripsi, bukan post translasi. Itu yang harus Iya. kamu perhatikan. Sedangkan tadi start codonnya sampai melakukan 2 kali transkripsi, itu memang rule-nya yang ada di dalam prokariot seperti itu gitu loh. Jadi rule-nya ada yang holistik. Ini kebetulan memang saya ambil video yang agak kompleks gitu. Biar diskusinya itu lebih komprehensif memang. Saya sengaja menempelkan yang kompleks ini sehingga kalian kalau cerdas bertanya itu ya kayak Salma sama Safa ini gitu loh Safa. Tapi di kasus lain itu tuh bisa jadi yang kayak tadi saya bilang sama Salma, entah itu C, misalnya 5 berarti A, B, C, D, E gitu ya. E-nya duluan gitu, karena dia represor, maka dia harus dia ekspresikan dulu. Kemudian dia akan, apakah dia akan ngeblok atau akan menginduksi operon ataupun daerah represor itu, baru kemudian transkripsi berlangsung kan. Tergantung kontrolnya pada kondisi negatif atau kondisi positif. Nah ini situasional sih. Kemudian yang perlu kalian ketahui kan orang, kalian kalau belajar dari mulai genetika zaman dulu ya, itu selalu ekspresinya kalau promotor misalnya kita letakkan di sebelah kanan gitu ya. Terus ekspresi gennya selalu ke kanan semua, gitu kan? Itu belum tentu. Jadi dari 5, misalnya dari 5 gen di prokariot itu dengan 1 promotor itu tidak semua itu ekspresinya selalu ke kanan. Ada sebagian itu yang ke kiri juga. Nah itu tetap bisa dikontrol oleh promotor itu. Itulah yang menurut saya indahnya sang pencipta itu mengatur sedemikian rupa proses dari mekanisme untuk pengontrolan dari gen-gen yang akan diekspresikan. Jadi nggak selalu arahnya tuh ke kanan atau ke kiri semua gitu.
Jadi kadang dalam satu proses transkripsi itu ada yang ke arah ke kanan, ada yang arah ke kiri. Nah, ini yang kadang mereka nggak memahami. Makanya kalau kalian nanti masuk ke sekolah lanjut gitu, misalnya ke luar negeri gitu membuat DNA rekombinan, itu yang harus kalian perhatikan. Kalau promotor jelas pasti akan kita masukkan gitu kan. Kemudian promotornya itu dia menghadap kemana itu harus kamu lakukan juga. ATG-nya itu mau ketempelkan di sebelah mana. Nah, arah dari tadi transkripsi itu entah ke kanan atau ke kiri, itu harus kamu perhatikan dari gennya masing-masing yang mau kamu sisipkan. Ini sebagai kunci keberhasilan dari kita membuat model di level seluler gitu. Kan ini kan kita belajarnya kan bukan di level yang lebih tinggi, jadi di level seluler. Jadi kalau selulernya udah benar, maka di level berikutnya ekspresinya pasti benar. Gitu ya Safa ya. Jadi selain tadi, kan tadi saya sampaikan bahwa untuk yang pertama ada splice itu sebenarnya setelah ditranskripsi baru post transkripsi. Untuk sebelum masuk ke translasi kan gitu kan. Kemudian pada yang antara satu transkripsi dengan kedua transkripsi itu berlangsungnya di transkripsinya bukan di post transkripsi. Bisa bedain ya. Jadi Iya, ada bisa. splicing yang terjadi itu. Jadi kalau minggu lalu mungkin saya nggak tahu di Genman apa di mata kuliah ini itu kan saya cerita bahwa GAD 65 itu adalah di ekson 4 dari GAD 62. Nah, itu kejadiannya adalah di post transkripsi. Splicingnya itu loh. Sebelum masuk menjadi translasi protein GAD 65. Ya itulah perbedaannya. Oke? Yang lain? Ayo Mel, jangan ngelamun aja Mel. Kamu tuh ngelamun. Bukunya kemarin itu loh dibaca. Itu sama aja tuh di buku yang sudah saya share pertama kali. Nah, kalau kamu anggap itu buku sekedar buku ya udah. Saya memang tidak akan meminta kalian presentasi ya kayak dosen lain. Saya hanya pengen melihat kalian tiap saya kuliah kayak gini membaca apa enggak apa yang sudah saya sharing itu. Baik Ja'far maupun yang lain itu membaca apa enggak gitu. Kalau enggak ya enggak apa-apa kan kelihatan mana seseorang atau mahasiswa yang memang interaktif atau hanya yang pasif-pasif saja gitu dari situ. Monggo. Yang lain. Saya izin bertanya, Prof. Sopo iki? Oh, Darlah. Darlah. Darlah yang ketiga biasa ini. Yang lain pasti pedang. Monggo Darlah, silakan Darlah. Jangan Iya. pakai bahasa Madura ya Darlah, saya nggak paham. Tidak, Prof. Tadi kalau nggak salah saya menangkap tentang protein itu merupakan pengatur gen-gen yang akan terekspresi ya, Prof. Semisal Protein apa? merupakan pengatur gen-gen yang akan terekspresi. Ya, terus apa pertanyaannya? Nah, kalau misalnya produksi protein itu meningkat atau menurun, apa gen yang terekspresi itu akan sama atau berbeda gitu, Prof? Gini loh, bukan protein. Kalian tuh jangan nggak semua protein itu seperti itu. Gini loh, induksi itu kan pada saat eukariot itu kan saya pernah bilang pola makan kita, stres kita itu juga akan menginduksi di daerah promotor untuk ekspresinya suatu gen. Jadi tidak dalam konteks protein dalam arti bahwa protein lebih berperan daripada ekspresi gen gitu, bukan. Tetapi dalam konteks ini adalah apa sih induser dari luar? Apakah itu sinar UV atau radiasi atau stresor yang kita masukkan sendiri ke dalam diri kita gitu karena kita misalnya Meli itu kan lebih stres daripada Darlah gitu ya. Jadi mungkin ekspresi yang ada di Meli ini akan lebih cepat akibat stresor daripada Darlah. Kalau Darlah kan happy-happy aja orangnya kan. Tetapi Darlah hobinya makan gitu loh. Nah, karena Darlah hobinya makan, akhirnya makanan-makanan yang tidak dibutuhkan itu menjadi represor gitu loh Darlah. Bagi bakteri yang ada di dalam perutmu. Kan gitu. Jadi dalam konteks ini, protein yang kamu bilang tadi untuk mengontrol dari ekspresi gen, itu adalah protein-protein yang terkait dengan ekspresi gen itu sendiri. Entah itu dia sebagai represor, entah itu sebagai bukan dalam arti produk-produk tertentu yang memang apapun itu
itu bisa menjadi pengontrol gitu enggak. Jadi bisa jadi nanti kamu tadi makan-makan yang memang kelebihan apa namanya, entah kamu sukanya makan apa gorengan, kamu kalau nggak salah sukanya makan gorengan ya. Nah itu akibat minyaknya yang terlalu sudah dipakai sampai berkali-kali, akhirnya itu mengaktifkan protein yang ada di sitoplasma gitu kan, sebagai produk dari sintesis protein itu sendiri, yang tadinya inaktif menjadi aktif. Nah kalau itu udah aktif dia akan menekan di dalam promotornya gitu, sehingga bakteri yang misalnya harusnya dia populasinya nggak meningkat menjadi populasinya meningkat dalam tubuh kita. Makanya kan beberapa penelitian entah itu terkait kanker maupun penyakit yang lain itu populasi mikrobiota ini sangat diperhatikan ya. Maksudnya populasi apa yang berubah. Nah, kalau sebelum kankernya menjadi stadium 4 masih stadium 1 itu biasanya sudah kita kontrol dengan dengan makanan. Dikontrol dengan makanan tertentu sehingga orang tersebut tidak semakin parah sakit, entah itu kanker usus, entah itu colorectal cancer atau beberapa penyakit kanker yang lainnya misalnya kayak gitu. Ya, jadi adalah tadi proteinnya sekali lagi itu akibat sebenarnya kita sendiri yang nggak mengontrol dengan baik. Meskipun ini di prokariot kan kita bisa bicara di mikrobiota di dalam pencernaan kita sendiri, bukan? Ya kayak tadi saya contohkan tadi loh, makannya di dalam lab mikro yang kayak TPA tadi. Nah, itu kan penting itu. Jadi kalian kalau yang bekerja di mikrobiologi itu mbok yo kamu usul gitu loh sama kepala lab mikrobiologi untuk bersih-bersih ruang praktikumnya itu, Masya Allah betapa indahnya, penuh sampah gitu. Naudzubillah min dzalik itu. Harusnya lab mikro nggak seperti itulah gitu loh. Ya adalah bilang sama Pak Anu tuh loh, Pak Arjono gitu loh adalah. Ketuanya kalau nggak salah Pak Arjono ya, Safa ya. Apa Pak Irfan? Enggak kayaknya, kalau Irfan kan soalnya di sekde. Ya paling ora kamu anu lah, mungkin Safa sama Salma gitu bilang sama Pak Kadep. Loh kalian tuh sebagai mahasiswa berhak untuk menuntut kebersihan dan kesehatan gitu loh. Ngomong aja seharusnya dengan baik gitu loh. Lah kalau kalian memang merasa malu dan segan untuk ngomong malu gitu loh. Lah untuk kebaikan bersama kalau kamu sebagai hak mahasiswa membayar mahal enggak enggak difasilitasi ya itu otomatis kan ya itu enggak baik gitu loh. Itu salah satu hal yang menurut saya harusnya dilakukan. Kalau mahasiswa saya sebagai dosen saya sudah menyampaikan, kalian kalau mahasiswa ikut menyampaikan akhirnya kan menjadi atensi. Kalau cuma satu orang saya bersuara kan alah paling Bu Fathia iki apa sih wong dudu wong mikro kok kakean komentar misalnya kayak gitu. Kalian bersama-sama gitu. Kayak dulu mata kuliah S2 yang bioetika itu kan mau dihapus sama tim kurikulum. Akhirnya mahasiswa demo kan. Mahasiswa demo, ngasih surat resmi, tanda tangan semua mahasiswa S2, akhirnya nggak jadi itu di-delete. Nah, ngono loh, mahasiswa itu harus bersuara yang benar. Hak itu adalah ada di kalian, kewajiban departemen itu adalah menyediakan yang sesuatu yang sehat. Oke, adalah ada pertanyaan lagi nggak apa-apa? Biar yang lain, biarin aja jadi pendengar, terserah aja lah. Orang mereka nggak paham sebenarnya apa yang saya sampaikan. Apa Dana? Terima kasih. Terkait dengan penelitianmu nggak bisa ditanyakan. Barangkali kamu bisa nyambungkan penelitianmu di sini. Takut rahasia terbongkar ya. Oke. Yang lain coba. Yang Saya pernah juga tanya. tanya. Apa? Ya, tadi kan dijelaskan ada pada ekspresi gen itu ada kontrapositif dan kontrol negatif. Mungkin saya ingin bertanya terkait apabila terjadi mutasi pada jalur ekspresi gen di kontrapositif itu, apakah mungkin dia menjadi kontrol negatif? Sekarang itu logika kamu aja deh. Kalau di daerah yang harusnya diblok ataupun diinduksi itu ada mutasi, apakah ada terjadi ikatan di situ? Logikamu ya apa? Tidak ada, Bu. Maksudnya tidak ada apa? Kalau di situ ada mutasi, gimana yang kejadiannya? Kok tidak ada jawabannya? Oh, Ya harus yang clear dong. Menjawab itu bukan tidak ada atau ada.
Ya, kalau saat mutasi mungkin terjadi ini Bu, perubahan mungkin faktor dari regulatornya. Kenapa? Kok mungkin aja? Saya bilang ini lo pasti loh, kan mungkin ini apa tuh? Ya masih ragu-ragu Bro. Logika kamu loh. Di situ ada mutasi. Ya, Apakah akan terjadi ikatan di situ apa tidak? terjadi. Hmm? Daerah itu mutasi. Apakah dikenali oleh protein itu? Oh, tidak dikenali, tidak dikenali Bro. Berarti terikat apa tidak? Tidak. Ya sudah, itu logikanya. Kalau daerah binding, DNA binding yang harusnya dia diikat oleh sesuatu, entah itu represor, entah itu reducer, kemudian dia mengalami susunannya mutasi, jelas kan tidak dikenali toh. Otomatis tidak terikat kan. Ya logika aja gitu. Dinalar aja gampang ini kayak gitu tuh. Jadi kayak 2 minggu yang lalu kan ada pertanyaan. Saya lupa siapa yang tanya waktu itu. Kalau intronnya kemudian mengalami mutasi gitu kan. Intronnya mengalami mutasi otomatis kan dia dianggap sebagai ekson. Nah, kalau intronnya tuh dianggap sebagai ekson, otomatis kan diterjemahkan di dalam protein toh. Dia tidak displice pada saat post transkripsi kan tidak displice, tidak dipotong. Otomatis dia masuk ke dalam ribosom. Nah, saat masuk ke dalam ribosom, susunan itu ribosom nggak mau tahu. Yang jelas ada urutan RNA yang masuk ke dalam ribosom, otomatis dia buatkanlah polipeptidanya, bukan? Susunannya sesuai itu. Sehingga timbul protein baru. Protein baru ini kalau enggak dikenali oleh lisosom, dia akan diproduksi sebagai protein yang nanti protein asing. Nah, itu biasanya men-trigger terjadinya proses penyakit-penyakit tertentu di dalam tubuh. Tapi biasanya karena sang pencipta ini, saya selalu mengingatkan kalian bahwa kalian itu jangan jadi orang tuh sombong menjadi bodoh atau sombong menjadi sok pinter gitu ya. Jadi ingat bahwa sang pencipta itu menata demikian rapihnya gitu loh. Molekular mekanisme ini. Kalau dia lolos di level nukleus, maka di sitoplasma dia tetap lolos RNA-nya, kemudian masuk ke ribosom, keluarlah polipeptida sebelum diubah, lisosom sudah bergerak itu di situ sebenarnya untuk menghancurkan protein yang nggak diinginkan dalam sel itu. Sehingga kan di sini rapi banget. Nah ini mestinya kalian itu sebagai orang biologi manajemennya harus bagus. Kenapa kok Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan sesuatu yang begitu rapihnya? Kenapa kita nggak meniru sesuatu yang rapi? Bekerja ini sekarang bisa kerja. Kenapa kok saya masih tidur di rumah ya? Gitu kan? Kenapa kok nggak ke lab gitu loh untuk melakukan pekerjaan? Oke, hari ini minggu ini banyak ada MTQ. Lebih baik saya pulang lah ke negara saya di desa saya gitu daripada toh libur gitu. Bukan terus berpikir kenapa sih kok saya nggak ke lab aja ya, di dalam lab kan saya bisa mengerjakan pada saat kuliahnya sambil online gitu. Saya pada saat online-nya saya mendengarkan tapi sambil saya melakukan inkubasi, entah itu digini-giniin, entah itu apa gitu kan, mestinya lah ngono. Kalau orang yang paham bahwa kita itu diberi sesuatu oleh Allah yang begitu rapi, dia suruh belajar manajemen yang benar. Jadi otomatis kalau ada mutasi dia tidak dikenali, maka ya tidak ada terjadi sesuatu di situ. Baik negatif positif tidak akan terjadi, wong di situ mutasi kok. Apanya yang mau mengenali darah itu? Wong itu sudah berubah. Gitu loh, Patih. Jadi kalau udah berubah ya udah, dia fungsinya beda. Kan kemarin kan saya perhatikan juga kan DNA binding domain itu kan di promotor kan beda-beda tuh yang eukariot. Artinya kalau kamu nggak paham dibaca bolak-balik. Ada buku bahasa Indonesia bukan karangannya satu profesor di pertanian Gajah Mada UGM, biologi molekuler itu yang bahasa Indonesia. Kalau saya kan di bagian yang sama-sama penerbitnya yaitu dari Erlangga Pusat, bukan UNER loh ya, Erlangga, bukan air, bukan Erlangga. Saya yang molekuler analisisnya, Bapak itu yang teorinya. Beli buku itu, modal dikit gitu loh.
belajar yang benar. Yang kalian semua nggak bisa baca itu buku itu. Memang Baik, Bapak itu tuh kalau mula nggak seperti saya bisa menjelaskan gini, tapi dia kalau menulis bagus, saya appreciate itu. Untuk Bapak yang dari Fakultas Pertanian UGM itu beli itu buku itu kalau nggak paham. Udah yang lain. terima kasih, Pak. Nggak ada yang tanya lagi. Saya izin bertanya, Prof. Sopo iki? Oh, Jakpar. Apa? Wis tangi to kowe? Urung adus ketokane. Belum. Eh, Baik, untuk terkait regulasi prokariot, tadi ada log operon sama triptofan operon yang sudah disinggung. Nah, dari operon yang ada di bakteri, ada yang meregulasi, yaitu gen regulator yang akan menghasilkan represor ataupun aktivator yang bakal mengaktifkan si operon itu. Nah, pertanyaan saya, kalau operon itu diregulasi oleh gen regulator sendiri itu apakah ada yang mengatur aktivitas dari gen regulator itu, Prof? Atau emang independen atau emang ada yang memicu juga gitu? Gitu. Terima kasih. Kayaknya tadi kan saya sudah sampaikan ya ke Salma bahwa apa namanya, kenapa kok proses yang saya contohkan di video ini menjadi sesuatu karena ada beberapa yang ada gen yang memang harus diekspresikan dulu. Kan gitu toh. Gennya diekspresikan dulu ini yang akan nanti ngeblok operon sama operator itu. Ya gen struktural biasa. Cuma protein itu diperlukan untuk mengontrol operon. Jadi dia dengan sistem apa namanya adanya DNA binding domain. Jadi kalian itu harus belajar promotor itu sebenarnya apa sih? Apalagi kamu Ja'far itu harus paham banget gitu mekanisme ini. Jadi jangan lu tidur melulu gitu loh. Kenapa kok kamu nggak masuk lab hari ini? Kamu harus masuk lab habis ini. Kamu tuh harus kejar deadline gitu kan. Pahami itu molekular mekanisme itu. Jadi dia diekspresikan dulu, kemudian baru hasilnya itu untuk mengontrol di operon. Memang itu sistem itu ada di dalam apa namanya bakteri dan itu memang untuk mengontrol apakah operonnya itu dalam konteks ini akan nempelnya inducer ataukah represor itu tergantung situasi. Nah, setelah itu terjadi baru gen yang lainnya itu diekspresikan. Ini sudah rule-nya ada di prokariot bahwa apapun yang muncul di dalam operon kalau memang bukan dari pihak luar. Jadi kalau kayak tadi kan pertanyaan Darlah kan kalau misalnya ada makanan dari luar atau gara-gara Darlah makan-makan yang banyak itu kan berbeda dengan kalau Meli gitu ya. Kalau Meli kan karena stresnya Meli nggak paham-paham, akhirnya yang menekan dari operatornya Meli itu stres, sedangkan yang menekan pada operatornya Darlah itu adalah makanan yang dia makan. Nah, demikian pula pada prokariot. Situasionalnya apa gitu dalam konteks ini? Apakah yang akan diproduksi pertama itu inducer ataukah represor? Itu yang akan diproduksi. Tergantung situasi. Kalau di dalam dia normal-normal aja di dalam perut kita, misalnya mikrobiota di dalam perut kita itu normal-normal aja, maka dia akan aktivator biasanya. Tapi kalau kemudian di dalam perut kita itu jadi nggak kan, maka represornya yang akan muncul. Tapi tergantung juga apakah represornya itu dalam konteks sebagai negatif kontrol ataukah sebagai positif kontrol. Kan tadi dijelaskan gitu toh. Meskipun itu inducer ataupun itu represor, apakah kondisinya pada saat mekanisme negatif ataukah pada positif mekanisme. It depend on the purpose. Jadi itu harus diekspresikan dulu. Baca itu bukunya. Coba baca lagi bukunya. Sudah kau baca apa belum? Pertanyaan saya gitu. Ayo sekarang angkat tangan. Siapa yang sudah baca buku itu? Ayo jawab semua, nyalain suaranya. Ojo main kedap-kedip tok. Siapa yang sudah baca buku yang saya share pertama kali? Nggak ada yang baca? Sudah baca. Sudah baca. Belum baca, Ja'far. Ampun. Kowe ngopo? Turu tok. Malam minggu ngopo? Ngopi tok. Ning ijen niku, ning jalan ijen ning ngono apa kuwi? Museum iku.
Tidak, Prof. Aduh sih. Ya sudah, silakan. Ada lagi apa enggak? Kalau enggak saya tutup. Prof, saya izin bertanya sekali lagi. Oh, Ya apa? oh, ini tadi terpikir karena setelah bahas rekombinan terus tadi ada exon intron itu, berarti misalnya itu yang seperti insulin rekombinan itu, Prof. Kan kalau di eukariotik itu di native-nya seharusnya dia ada exon ada intron karena kalau tidak salah itu intronnya ada 3. Tapi kalau dia rekombinan kan di bakteri itu tidak ada mekanisme yang intron splicing itu. Berarti kalau kita mau rekombinan itu apa harus dipotong dulu intronnya baru kita insersi ke bakterinya atau bagaimana gitu, Bro? Ya enggak. Kan gen pada eukariot itu kan gede-gede. Yang kamu ambil ya hanya hasil mRNA-nya aja yang kamu buat di DNA, sehingga intronnya sudah enggak ada. Kemudian promotornya itu harus tujuanmu, apakah dia hanya mau diekspresikan di dalam eukariot saja, prokariot saja, atau juga akan diekspresikan di apa namanya prokariot dan eukariot. Kalau pekerjaan saya kan harus diekspresikan di dua sisi toh, prokariot sama eukariot. Digandakan dulu di prokariot, baru nanti ekspresinya ada di eukariot, bukan? Maka saya harus memilih vektornya itu beda, gitu loh. Vektornya beda, kemudian juga apa namanya promotornya juga nggak sama. Promotornya harus ekspresi di dua sisi. Itu loh. Kita harus pintar mencari promotor plus poli A saja. Nih kalau yang DNA rekombinan mah lebih kompleks gitu kalau kamu mau bicara soal di sini. Banyak hal yang harus dipelajari di situ. Jadi tidak serta-merta gen itu kamu masukkan. Oke, Meli kayaknya mau tanya nih tadi. Apa, Mel? Iya, Prof. Mau memastikan aja, Prof, mengenai regulasi sistem induksibel sama reversibel. Kalau penangkapan saya itu kalau regulasi sistem induksibel itu untuk memproduksi enzim yang diperlukan untuk jalur metabolisme tertentu jika jalur metabolisme tersebut diperlukan, begitu nih, Prof. Kemudian kalau untuk yang reversibel itu untuk mencegah produksi enzim yang tidak diperlukan, begitu nih, Prof. Itu bukannya yang konstitutif sama non-konstitutif tuh. Kamu keliru kayaknya pemahaman yang disampaikan itu. Jadi yang konstitutif sama non-konstitutif, kalau yang itu. Kalau yang inducible sama reversible itu sebenarnya switch on, switch off-nya kapan gen itu diperlukan atau tidak, kan gitu kan. Jadi kalau misalnya gen itu tidak diperlukan, ya dia akan switch off dulu. Gitu kan. Kalau dia diperlukan, maka dia akan switch on, gitu kan. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Nanti kamu baca di buku yang saya kirim itu, coba kamu apa namanya perhatikan di situ. Mungkin bahasanya beda, tapi sebenarnya intinya sama. Iya. Di bab yang kalau nggak salah 14 kemana gitu loh. 14 ke sana itu kan sudah ke mekanisme ya. Karena yang untuk PPT ini memang saya sengaja mengambil buku lain dengan harapan kalian tuh bisa apa namanya mensinkronis atau belajar logika dari berbagai macam buku gitu loh. Saya memang sengaja gitu. Jadi kalau biasanya yang bioinformatik itu misalnya NCBI, maka saya pakai IMPL. IMPL itu yang Eropa. Nah itu kan kamu bisa belajar sendiri dengan NCBI, dengan Amerika. Tapi teorinya saya kasih IMPL. Itu dengan harapan bahwa sebenarnya tidak hanya NCBI,
sumber informasi itu sebagai nganu, tapi juga ada EMBL. Mungkin lain kali di kelompok lain saya akan mengajari juga yang pakai data yang dari Jepang, di DDJB itu, yang dari situ kan itu. Jadi bahwa kita itu jadi seseorang jangan dikasih aja nggak dibaca, apalagi nggak pernah membaca gitu. Nah di sini saya sengaja membuat sesuatu yang beda-beda. Harapan saya kalian banyak membaca gitu. Semakin membaca orang akan semakin cerdas. Kalau kalian nggak seneng baca ya risiko tanggung penumpang lah. Sekarang kan jadi kelihatan nih. Jadi Salma misalnya Safa gitu. Kemudian Darla itu kan udah tertulis benar gitu. Ya sudah, kalau memang sudah nggak ada pertanyaan lagi, itu ada presensi, nanti saya mungkin minggu depan bisa jadi study case. Jadi study case saya nggak akan mengadakan presentasi, tapi saya nggak tahu situasional ya, karena pekerjaan yang bertubi-tubi seperti ini, sehingga saya tidak akan memberi tugas kalian presentasi seperti yang dimau Ibu Wiwit. Menurut saya that is boring gitu, yang menurut aku gitu. Jadi saya akan membuat tipe yang beda untuk kalian, dan sewaktu-waktu bisa saya lakukan. Jadi respon kalian yang memang pasif ya saya biarkan aja. Di saat kalian harus diskusi, kamu nggak mau membuka, nggak mau bertanya, saya apresiasi misalnya keberanian, misalnya dulu Afif ya, sekarang Fatih itu yang nggak pernah bertanya karena nggak pahamnya, itu saya apresiasi gitu. Lebih baik kayak mereka berdua nggak paham tapi akhirnya tanya, nggak apa-apa, bertanya seadanya itu lebih bagus daripada lo pura-pura caper gitu, karena kelihatan sih orangnya pura-pura caper sama enggak, hal kayak gitu. Ya sudah, kalau no question anymore, saya kira nggak perlu lama-lama kuliah juga, ngapain 1 jam aja udah cukup gitu, daripada kalian juga percuma gitu kan, nggak ngapain kita berhadapan kalau nggak barokah juga ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.